min ma'rifatil ilmi wala rukhsata li ahadin minal muslimin bi tarkihi abada. A'nil ilma atau a'ni al-ilma alladhi la yasihul imanu wal islam biduni ma'rifah. Wa jumlatihi al-ilmu billahi wa rasulihi wal yawmil akhir. Wal ilmu bima awjaba Allah fi'lahu min al-fara'id wa bima awjaba tarkihi min al-maharim. Sampai dulu ya. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, dan ketahuilah kalian semua, ma'asyiral ikhwan, saudara-saudaraku sekalian. Ini kata musallif penyusun kitab Al-Habib Abdullah ibn Al-Hadad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Manallahu alaihi wa alaikum. Semoga Allah menganugerahkan atas kami dan atas kami. Didoakan oleh musallif kita semua yang mencintai ilmu. Bil afiyati wal yaqin, dengan afiat, kesehatan, keselamatan, wal yaqin, dan keyakinan. Wasallaka bil, dan memasukkan kami, ya, memasukkan kepada kami, wabikum, dan juga kepada kalian, masalikal muttaqin, kepada jalan orang-orang yang bertakwa. Kita didoakan semua di pencintai Allah. Annahu, bahwasanya, la budda, tidak boleh tidak atau mesti, likulli muslimin, bagi tiap-tiap muslim, wa muslimatin, dan muslim perempuan, laki-laki maupun perempuan, min ma'rifatil ilmi, ya, termasuk memahami ilmu. Maksudnya di situ harus punya ilmu, harus mengerti tentang ilmu, terutama ilmu-ilmu agama dalam hal ini, dalam persoalan ibadah. Wala rukhsata li ahadin minal muslimin bi tarkihi abada, dan tidak ada rukhsah atau tidak ada penghalang li ahadin, bagi seseorang, minal muslimin, dari orang-orang muslim, bi tarkihi abada, di dalam meninggalkan selamanya, maksudnya meninggalkan ilmu selamanya. Jadi gak ada rukhsah. Nyari ilmu itu gak ada rukhsah. Ada rukhsah. Bahkan sakit aja, kalau orang udah benar-benar cinta ilmu, itu bisa sembuh sakitnya. Bisa dia cari ilmu itu, dia tetap dia kejar akan menimbulkan penyakit. Itu namanya ilmu. Ya. Jadi gak ada rukhsah bagi dia untuk tidak mencari ilmu. Gak ada rukhsah. Karena ini merupakan jalannya orang-orang takwa. Jalannya orang-orang yang selalu menuju pada kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Ya, makanya dalam konsep kehidupan kita itu, mata rantai ilmu takwa itu, jadi ilmu kemudian takwa dan seterusnya, itu tidak bisa dipisahkan. Dari mulai konteks keimanan misalnya, konteks keimanan, Nabi telah memberikan konsep bermula dari iman. Ya, kata Nabi benar. Al-imanu uryan, iman itu transparan, terbuka. Jadi kalau orang-orang beriman itu terbuka, transparan. Al-imanu uryan, walibasuhu taqwa. Pakaiannya iman itu takwa. Wa taqwa la yatimmu illa bil ilm. Takwa itu nggak bisa sempurna dan nggak bisa disebut takwa tanpa dengan ilmu. Wal ilm la yatimmu illa bil amal, dan ilmu itu tidak bisa sempurna, bahkan tidak bisa disebut ilmu yang bermanfaat kalau tidak dengan amal.
wal amal la yatimmu illa bil ikhlas, dan amal itu tidak akan pernah bisa sempurna atau tidak bisa disebut amal kalau tidak dengan keikhlasan. Tuh mata rantai semuanya tuh, iman, takwa, ilmu, amal, ikhlas tuh. Nah, itu semua dalam kehidupan. Nggak bisa tidak. Al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu ruhnya amal, penggerak daripada amal-amal kita. Kalau kita tidak punya ilmunya, itu berangkatnya semua dari ilmu tadi itu ya. Nggak ada keilmuannya, ya sudah. Ya nantinya tidak akan pernah membawa kebahagiaan dari apa yang kita lakukan tanpa ada keilmuan itu. Jadi ilmu itu bisa membuat bahagia dunia akhirat kita. Maka itu jangan sampai kita lepas daripada mencari ilmu, menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu mah, saudara sekalian, kagak melihat umur, enggak. Jangan ada kata begini, gue udah tua, rasanya udah gak pantas lagi dan dari ilmu. Enggak. Ya, karena turun zaman, panjang waktunya. Utlubul ilma minal maqti ila maqti. Untuk ilmu itu mulai buaya di ibuku sampai ke yang lama, panjang waktunya. Jadi lama gitu. Jadi gak ada istilah udah tua, udah terlambat, gak ada terlambat. Udah gak boleh bilang terlambat mencari ilmu kan. Ya, kapan kita bisa melakukan? Maka di situ kita dalam pencarian. Jadi gak ada kata terlambat, udah tua, udah yang muda-muda itu bisa semuanya. Cari ilmu supaya terbuka wawasan keilmuan kita itu. Yang nanti kalau orang sudah memiliki keilmuan yang matang, agama yang kuat, di situ ada keyakinan. Nah, yakin ini yang sesungguhnya kita cari. Ya, yakin yang kita cari. Yakin itu nanti kaitannya dengan takwa, ya, yakin dengan takwa. Nah, selama ini banyak orang-orang yang bahkan yang punya ilmu saja belum punya keyakinan banyak. Nah, ada apa dengan yakin? Karena yakin itu tinggi, Pak. Kalau kita baca dalam kitab Is'adul Rafiq, juz kedua halaman ketiga, ya, Is'adul Rafiq itu telah diutarakan, ditegaskan tentang maqam yakin. Al-yaqin huwa maqamun fawqal iman. Al-yaqin huwa maqam fawqal iman. Yakin itu levelnya di atas iman. Kata Is'adul Rafiq dalam kitab Is'adul Rafiq. Maqam apa? Kedudukan yakin itu di atas iman. Jadi kalau orang-orang sudah yakin, yang kalau dalam bahasa Al-Quran disebut muqin, orang-orang yang yakin itu orang yang sudah super, memiliki iman yang mantap, ilmu yang kuat, iman yang kuat, ilmu yang mantap. Yakin. Kalau orang yakin udah, pokoknya jaminannya udah surga. Orang yakin. Al-muqin, takwa. Sifat orang-orang yang takwa itu ya. Nah, sedikit saya ulas dengan hal itu sebelum saya bacakan apa sampaikan kitab tadi itu tentang keyakinan yang di atas keimanan tadi itu ya. Nah, lalu bagaimana yakin versinya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala di dalam kitab Hikam. Nah, ini banyak dijabarkan oleh beliau ya, oleh Imam Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Syarah Hikam itu disebutkan oleh beliau tentang yakin itu. Al-yaqin huwal ilmu alladhi la yuzahimu wahmun wa la yukhalituhu raibun wa la yas'adu ittirab. Kata beliau dalam kitab Syarah Hikam. Al-yaqin huwal ilmu. Yakin itu adalah pengetahuan atau ilmu ya, alladzi la yuzahimu wahmun, yang tidak bisa dikalahkan dengan sangkaan. Jadi nggak bisa berdiduga-duga gitu. Yakin itu nggak bisa dikalahkan dengan prasangka, dengan sangkaan gitu, nggak bisa. Ya, jadi menduga-duga nggak ada bagi orang yakin, menduga-duga nggak ada. Kalau saya begini
Apakah saya begitu? Enggak. Kalau orang yakin bahwa saya akan dimasukkan Allah dalam surga dan kita melakukan sesuatu sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita yang dibenarkan oleh agama, yakin Allah bakal begitu. Jadi nggak ada sangkaan apa diterima apa diterima. Yakin Allah bakal begitu. Orang yakin tuh begitu dalam versinya Imam Ibnu Athaillah Sakandari.